Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Siak TV dimanapun berada yang kami muliakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 3 ayat yang mana ayat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya, tanpa yang lainnya. Ayat tersebut yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga, askurullaha wa askuru liwali walidayak. Para pemirsa Siak TV dimanapun berada, yang pertama, Allah menurunkan atiullaha wa atiur rasul. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah harus disertai dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa hanya taat kepada Allah namun mengabaikan taat kepada Rasulullah. Dan sebaliknya juga kita tidak boleh sangat mencintai Rasulullah namun abai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia ini mungkin ada pernah kita lihat yang mana orang itu bagaimana khusyuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun abai terhadap syariat-syariatnya Allah. Ada yang mau melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin namun mengabaikan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebaliknya, orang-orang yang bagaimana bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat amat dia dengungkan, amat cintai, namun abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang kurang tepat. Maka kalau kita ingin taat kepada Allah juga harus disertai dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat fardu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yang mungkin kita kenal dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk selalu menunaikan zakat, untuk selalu menunaikan zakat. Maka dalam Al-Quran perintah sholat dan perintah zakat ini disandingkan sebanyak lebih kurang 27 kali. Ini menunjukkan keterikatan antara perintah sholat dan perintah zakat. Zakat sebagaimana
yang kita ketahui merupakan salah satu sendi daripada Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, yang mana salah satunya adalah perintah untuk menunaikan zakat. Syukur alhamdulillah pada hari ini bagi kita yang diberi kelimpahan rezeki berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jangan kita melupakan untuk menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari apa-apa yang terbaik yang kamu hasilkan, dan dari apa-apa yang aku keluarkan dari bumi. Dari sini semua kita pasti menghasilkan sesuatu yang namanya penghasilan. Penghasilan yang terbaik, hendaklah marilah kita tunaikan zakat kita. Apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai petani, semuanya adalah menghasilkan, mempunyai penghasilan yang terbaik. Maka untuk itu jangan lupakan perintah Allah untuk selalu menunaikan zakat. Dan dari sini juga kita simpulkan bahwa zakat itu selain daripada penghasilan, ada apa-apa yang dikeluarkan dari bumi. Allah banyak sekali mengeluarkan kenikmatan berupa hasil bumi, mulai dari tambang, baik itu tambang emas, perak, dan lain sebagainya, dan juga yang dikeluarkan dari bumi berupa biji-bijian, biji padi, kedelai, dan lain sebagainya. Allah memerintahkan itu semuanya agar untuk dizakati. Mengapa demikian? Supaya kita membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang mungkin yang kita tidak ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Ambillah zakat dari hartanya untuk membersihkan harta tersebut darinya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, salat dan zakat jangan sampai kita tinggalkan. Salat adalah bukti kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hablum minallah. Sementara zakat bukti kita berhubungan dengan manusia, hablum minannas. Jadi dalam hidup ini kita harus peduli kepada Allah Sang Khalik yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita, dan juga kita jangan melupakan kebersamaan kita dengan lingkungan kita, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam ini. Selanjutnya ayat yang ketiga yang diturunkan Allah, yaitu askuruli wali walidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini amat penting, bahwasanya sebaik apapun ibadah kita, misalkan kita sholat dengan khusyuk, zakat kita tunaikan, puasa kita laksanakan, haji kita tunaikan, namun kalau kita tidak baik, tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka ibadah kita itu akan sia-sia. Namun juga sebaliknya, bila mana kita sangat baik kepada kedua orang tua, ibaratnya sampailah kita mencuci kotorannya pun mau, mendulang, menyuapi orang tua kita setiap hari, setiap waktu. Namun kalau kita abai terhadap perintah Allah, itu juga percuma. Maka kalau kita ingin berbakti kepada Allah, juga hendaknya berbakti kepada kedua orang tua, dan sebaliknya kalau kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, juga harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Kaum muslimin ma'asyiral muslimin dimanapun berada, itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk review, bahwasanya yang kami sampaikan 3 ayat tersebut hendaknya kita ingat, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu
ati Allah wa ati Rasul. Kalau kita taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau kita mendirikan sholat, maka jangan lupakan untuk membayar zakat. Dan yang ketiga, askuruli wali walitaik. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, hendaknya kita sertai berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.